Baik, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bergabung dan selamat ketemu kembali dengan saya JJ di acara ngobrol bareng Binus Palembang. Nah, di hari ini teman-teman pas banget nih di weekend, di hari Sabtu, kira-kira lagi pada ngapain ya, sibuk? Mungkin ada yang sibuk jalan-jalan, ada yang masih kerja, atau mungkin sibuk liburan. Dan juga buat teman-teman yang kuliah nih, khususnya di Binus Palembang, mungkin lagi ngerjain tugas buat diupload ya kan. Nah, di sini aku temenin sambil ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol sedikit mengenai topik yang sudah aku jelasin kemarin, yaitu pentingnya kualitas SDM bagi perusahaan. Ini sebenarnya nggak terkhusus banget bagi perusahaan ya teman-teman, karena kita kan selaku SDM itu bisa eh, apa ya, harus punya kualitas dimanapun kita berada gitu. Jadi nggak cuman di perusahaan, nggak cuman di sekolah, nggak cuman di kampus, tapi di mana-mana gitu. Nah, tapi ini khusus dari guest star kita, yaitu Bapak Muhammad Yasrul. Ini merupakan suatu momen yang baik untuk teman-teman apa ya, memperbaiki, meningkatkan kualitas diri teman-teman untuk bisa menjadi lirikan atau bisa menjadi favorit bagi sebuah perusahaan-perusahaan gitu. Nah, Pak Muhammad Yasrul ini adalah seorang corporate function dan corporate wide development di Binus Corporate Learning and Development di Binus University. Baik, untuk saat ini Pak Muhammad Yasrul apakah sudah ada di room? Kalau sudah ada, kita langsung invite aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau minta tips and trick juga dari Pak Yasrul, bisa langsung ditanyakan aja, bisa lambaikan tangan atau bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, untuk Pak Yasrul mungkin bisa request gabung dulu Pak biar JJ bisa. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Fresh banget Mbak nih. JJ. Suara saya terdengarkan ya? Kedengeran Pak. Oh, kedengar. Oke. Oke, Gimana jelas. kabarnya Mbak JJ? Alhamdulillah baik Pak. Pak Yasru di mana nih Pak? Di kantor atau di rumah? Iya, di kantor. Oke, Ya, Sabtu kita ya benar-benar. Pak ya. Masih Mbak semangat Jojo juga, pokoknya. Mbak JJ juga di kantor ya? Iya bener, di kantor nih sekarang. Oke, gimana di Palembang? Aman? Aman COVID-nya Pak, aman? Alhamdulillah. Iya, kita semuanya sudah full WFO. Oke, Untuk di Jakarta Alhamdulillah. gimana Pak? Kenapa? Untuk di Jakarta gimana? Di Jakarta lagi naik COVID-nya, tapi syukurlah teman-teman di sini juga pada sehat. Ya, terima kasih. Iya, semoga semuanya aman ya Pak ya. Amin, amin. Di teman-teman di Binus Palembang juga ya. Amin. Iya, amin. Oke, nah kira-kira Pak Yasrul ini boleh perkenalan diri dulu Pak di sini buat teman-teman juga sekalian. Oke, terima kasih Mbak Jeji atas kesempatannya. Rekan-rekan, perkenalkan saya Yasrul dari Binus Corporate Learning and Development. Binus Corporate Learning and Development adalah corporate university-nya Binus University. Jadi kita adalah pusat pelatihan dan pengembangan untuk semua karyawan di Binus gitu. Jadi semua level staff di Binus akan mendapatkan pelatihan dari kami. Nah, area saya adalah area corporate function dan corporate wide development, fokus untuk pengembangan karyawan yang non-dosen, khususnya untuk technical kompetensinya. Gitu. Termasuk Mbak JJ Oke. ini kan ada marketing ya? Mbak JJ marketing ya? Iya, iya benar-benar. Marketing di bawah kepemimpinannya Pak Judi ya? Anaknya Pak Judi? Iya, benar. Oh ya, nanti kita akan ketemu ya, sering ketemu. Iya Pak. Oke, nah di sini kemarin jadi udah cukup sounding ya ke teman-teman semua, ke viewers dan juga ke para followers. Di sini kita akan membahas mengenai pentingnya kualitas SDM nih Pak bagi perusahaan. Nah, tapi nggak cuma di perusahaan aja mungkin ya, tapi worldwide gitu, dimanapun SDM itu berada, pasti kan yang dilihat itu kualitasnya ya Pak ya.
Nah, itu Betul. kenapa sih kualitas SDM itu tuh sangat penting khususnya bagi perusahaan ya atau di BINUS sendiri? Sebenarnya di BINUS, kalau konteksnya BINUS ya, BINUS kan tagline-nya People Innovation Excellence. Iya Jadi benar. pertama tuh people dulu. Jadi karena kata pertamanya adalah people, jadi BINUS selalu mengutamakan orangnya gitu. Dan sebenarnya di perusahaan-perusahaan nggak cuma di BINUS ya. Kalau kita ngomongin Mm-mm. sumber daya, perusahaan kan nggak cuma punya orang aja, dia punya uang, punya teknologi, punya bangunan, gitu ya. Nah, tapi uang, teknologi, dan bangunan ini nggak akan bisa jalan kalau manusianya nggak berkualitas. Karena Benar-benar. manusianya yang dia mengoperasikan ini. Misalnya perusahaan punya duit yang banyak, gitu. Tapi kalau nggak ada yang ngelola, ya duit ini hanya sebatas tabungan aja. Terus dia punya Iya benar. teknologi yang canggih. Kalau nggak ada yang mengembangkan, teknologi hanyalah jadi teknologi. Jadi butuh manusia untuk mengembangkan teknologi, termasuk bangunan yang besar. BINUS bangunannya di mana-mana ya, ada di Palembang, di Bandung, di Malang, bahkan mau buka lagi di Surabaya. Nah ini perlu orang-orang berkualitas untuk mengelola sumber daya yang lain. Jadi bukan hanya penting tapi wajib menjadi SDM berkualitas itu Wajib wajib. makanya. Benar-benar. Wajib banget nih. Nah, kalau itu berarti karena sangat penting sendiri, itu kira-kira gimana nih Pak cara yang paling common deh bagi perusahaan buat memaintain kualitas SDM itu sendiri? Ya, memang biasanya perusahaan lumrahnya itu untuk Mm-mm. menjaga kualitas supaya orang-orangnya berkembang terus, itu biasanya pelatihan. Tapi Ya, sebenarnya pasti. mengembangkan orang itu nggak cuma pelatihan aja loh. Ada banyak pengembangan, ruang lingkup pengembangan itu nggak cuma pelatihan. Kalau di BINUS contoh nih, di BINUS Mm-mm. karyawannya, dosennya, itu ada pelatihan dari semua job band pertama ya. Jadi dari staff, bahkan security aja kita latih loh. Security kita berikan pelatihan, cleaning service, sampai level direktur ada pelatihannya. Nah itu dari segi pelatihan. Nah yang non pelatihan itu biasanya kita buatkan event gitu ya, event-event yang bisa mengembangkan team building, mengembangkan diri kita. Kita kalau di BINUS ada culture day, ya terus event-event pengembangan yang lain, terus kita buat kebijakan, terus kita bikin fasilitas ya. Di BINUS itu ada fasilitas, Anda boleh ikut training apapun di luar. Misalnya Anda seorang ibu, terus Anda Ya, pengen ikut pelatihan untuk menjadi ibu yang baik ya, nggak harus ada hubungannya sama kerjaan. Di BINUS akan difasilitasi, kita ada namanya flexible benefit. Nah itu salah satu bentuk pengembangan. Jadi pengembangan itu luas ya di BINUS, nggak cuma pelatihan aja, tapi ada eventnya dan juga bahkan benefit-benefitnya itu bisa mengembangkan. Dan saya rasa iya Mbak keren JJ banget. juga udah ngerasain ya. Udah, udah bahkan eksternal eksternal training itu kita di apa ya disuruh malah ya Pak ya untuk Iya, ikut karena nggak cuma uh, berkembang di dalam aja tapi di luar juga. betul. Nah, kalau misalnya nih kan untuk mengukur nih kualitas SDM itu kan pasti ada penilaiannya sendiri nih Pak. Nah, apa sih penilaian-penilaian itu yang bisa melihat perkembangan individu itu dari awal sampai akhir gitu, kira-kira? Ya, di perusahaan banyak ya instrumen penilaiannya. Ya, tapi kalau Mm-mm. Di BINUS kita biasanya akan ada assessment. Biasanya kalau di akhir tahun itu KPI dan core kompetensi ya. Terus nanti kita biasanya juga akan ada technical assessment untuk ngelihat sih kemampuan teknikalnya seberapa bagus sih. Misalnya di marketing, di Mm-mm. marketing rekan-rekan ini gimana kemampuannya. Nah di BINUS penilaian itu nggak cuma untuk melihat performanya aja ya, tapi ngukur potensinya nih. Misalnya Mbak JJ dari penilaian ternyata Mbak JJ punya potensi untuk jadi leader di masa depan. Nah kita ada program khususnya nih. Oke Mbak JJ sebagai orang yang berpotensi untuk menjadi leader di masa depan, kita akan masukkan ke misalnya ada BINUS Talent Management Development Program. Ini untuk orang-orang talented di BINUS. Atau misalnya saya mau misalnya atasannya Mbak JJ mau mempromosikan nih, disiapin nih. Nah, kita ada namanya successor development program. Nah, itu untuk mempersiapkan untuk orang-orang yang akan dipromosikan. Nah, nanti misalnya Mbak JJ butuh kemampuan teknis kan, kalau marketing kan butuh komunikasi ya.
Nah, nanti kita ada program atau pelatihan-pelatihan tentang komunikasi gitu. Jadi kita Oke. nilai dulu kemampuannya berapa. Nah, penilaian itu nanti buat ngelihat dia potensinya seberapa. Nah, dia butuh dikembangkan apa. Gitu biasanya. Iya, jadi nggak asal-asal dikasih training ini, training itu ya Pak ya, tapi nggak Iya, sesuai betul. ternyata sama potensinya. Betul. Gitu. Nah, kalau ini kan lebih kepada orang yang udah punya kerjaan nih, terlebih misalnya orang-orang yang ada di BINUS. Nah, kalau misalnya nih Pak, bagi yang belum bekerja atau baru lulus, fresh grade gitu, yang masih cari-cari atau statusnya masih job hunter gitu ya. Nah, gimana sih cara mereka kira-kira untuk bisa meningkatkan kualitas diri nih, biar bisa mungkin dilirik dan sama perusahaan gitu. Sebenarnya zaman sekarang kan udah digital ya, semuanya serba digital gitu. Dan rekan-rekan yang pertama adalah ambil setiap kesempatan untuk mengembangkan diri. Sekarang training online banyak, ya, sertifikat yang bisa didapatkan dengan pembelajaran online banyak. Salah satunya BINUS Palembang kan juga menyediakan program-program online kan ya. Ini BINUS Online Learning kan, Iya, BINUS Palembang. iya benar. Nah, apalagi bisa mendapatkan gelar dengan online learning ya. Nah, itu ambil aja setiap kesempatan untuk pengembangan diri. Nah, ketika rekan-rekan sudah ambil kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri, jangan lupa proses dan hasilnya itu di-share gitu. Jadi nggak cuma misalnya teman-teman punya Instagram, teman-teman punya LinkedIn, nah share aja teman-teman habis ikut pelatihan apa, habis belajar apa, share aja di situ. Jadi belajarnya dapat, tereksposnya juga dapat. Jadi sekali jalan semuanya kena. Anda juga belajar mengembangkan diri, terus para rekruter juga tahu, oh orang ini ternyata doyan mengembangkan diri ya, dia sangat antusias ya. Gitu. Jadi dua itu ya, ambil setiap kesempatan untuk mengembangkan diri dan publikasikan proses pembelajaran Anda. Pasti akan dilihat. Gitu. Bener banget ya, jangan disimpan sendiri ya Pak ya. Iya, jangan disimpan sendiri biar terekspos ya. Gitu. Iya, biarin aja kata orang mau pamer Pak ya. Nggak apa-apa, proses pembelajaran saya habis Iya, baca buku ini, share aja. Oh, buku ini tentang apa? Saya habis ikut pelatihan memasak, share aja. Saya habis nonton video, misalnya make up tutorial atau apa, misalnya dia pengen jadi make up artis, terus dia pengen dilirik sama apa artis-artis gitu untuk pakai jasanya dia. Ya udah, dia bagikan aja prosesnya. Atau dia pengen bisnis nih, bener. terus dia ikut misalnya programnya BINUS di ULC untuk yang program ada kan bisnis manajemen ya. Nah, dia ikut Iya, pembelajaran bisnis manajemen. Terus dia share, oh saya hari ini belajar di BINUS tentang apa. Nah, itu pasti akan cepat. iya Gitu. bener banget, bener bener bener. Nah, itu kan kalau misalnya dia mau mengembangkan diri, kan ada juga tuh Pak yang free, ada juga yang berbayar, dan ada juga yang bahkan kursus, bener-bener kursus. Nah, itu kan pada dasarnya kita sudah harus punya apa ya, eh, bekalnya gitu. Nah, kira-kira bekal yang paling mendasar banget untuk seseorang punya biar bisa menjadi SDM yang berkualitas itu apa ya? Oke. SDM berkualitas ya. Orang yang berkualitas itu dibangun dari dua hal ya. Yang pertama adalah keterampilan. Orang kalau terampil bisa memecahkan masalah sesuai perannya. Nah, itu dia memenuhi salah satu indikator berkualitas. Indikator yang kedua adalah kepribadian. Dia gimana sih caranya punya pribadi yang bagus pada saat dia berbicara, merespon masalah, gampang marah nggak? Nah, dua aspek itu. Misalnya ada orang dia sebagai akuntan nih. Nah, akuntan yang berkualitas adalah akuntan yang dia bisa memecahkan masalah di bidang akuntansi. Dia bisa bikin laporan, analisis keuangan. Nah, itu dari aspek kompetensinya ya. Nah, nanti ada aspek kepribadian, dia harus detail, dia harus ramah, misalnya dia harus bisa bekerja sama dengan yang lain. Termasuk bisnis ya, kalau bisnis berarti dia harus terampil dalam bisnis, dia harus kuat ngulik bisnis apa sih yang lagi tren sekarang, cara pemasaran apa sih yang tren, gitu ya. Terus secara kepribadian dia nggak boleh penakut, gitu, dia harus berani ambil resiko. Contoh lain misalnya orang marketing, kayak misalnya Mbak JJ ini kan marketing ya. Nah, Iya benar. dikatakan marketing yang berkualitas adalah
ketika dia mampu memecahkan masalah di bidang marketing. Gitu. Misalnya dia bisa promote, bisa komunikasi dengan baik, bisa mempromosikan BINUS ke orang-orang, misalnya ada orang yang menengah ke atas, dia bisa mempromosikan ke menengah ke bawah, dia bisa menjelaskan jurusan BINUS itu ada apa aja sih, mengemas BINUS sebagai produk yang menarik. Nah, itu dikatakan marketing yang berkualitas. Nah, selain kompetensi itu berarti ada kepribadian, berarti orang marketing pertama harus ramah, diajak kerjasama juga enak, kayak Mbak JJ ini kan kerjasamanya enak ya. Nah, saya rasa Mbak JJ sebagai salah satu contoh orang yang berkualitas, karena secara kemampuan juga bisa berkomunikasi dengan baik, secara kepribadian juga welcoming. Nah, gitu. Dua itu ya, hal mendasar untuk orang berkualitas, kompetensi dan kepribadian. Oke, keterampilan dan kepribadian ya Pak ya, kompetensi gitu. Nah, Betul. kira-kira ini kalau misalnya salah satunya nggak ada nih Pak, misalnya dia kepribadiannya baik banget, ramah, pokoknya bisa diajak kerjasama, tapi keterampilannya nggak ada. Waduh. Atau sebaliknya gitu. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Nah, pasti setiap aspek itu pasti punya ini ya, punya treatmentnya masing-masing. Misalnya nih, kalau orang yang dia kepribadiannya bagus, dia ramah, itu dia welcoming, tapi nggak pernah nyampe target. Nah, orang-orang seperti ini kayak gimana? Berarti kan yang masalah keterampilannya. Maka orang-orang yang keterampilannya kurang, dia pertama dari dianya sendiri harus aware. Oke nih, berarti kemampuan saya kurang, berarti saya harus mengembangkan diri saya. Nah, dari sisi perusahaannya, perusahaan juga harus aware bahwa oke, anak ini kayaknya perlu diberikan pelatihan dan pengembangan. Misalnya dia kurang bisa komunikasi, kenapa sih dia nggak nyampe target misalnya? Oh, ternyata komunikasinya kurang. Oke, kasih pelatihan komunikasi, gitu. Kenapa dia nggak nyampe target? Oh, mungkin karena dia kesulitan dalam beberapa aspek tertentu, misalnya dia bisnis manajemen, terus dia nggak bisa nih membuka peluang pasar. Nah, nanti dikasih pelatihan tentang membuka peluang pasar. Nah, itu kalau keterampilannya nggak ada nih. Nah, yang agak sulit memang satunya nih, yang dia pinter banget, tapi kepribadiannya kurang gitu. Jadi dia nggak welcoming gitu, atau males-malesan ya. Orang ini pinter, gitu. Kalau dikasih tes IQ tuh IQ-nya tinggi, tapi disuruh kerja males, gampang marah. Waduh, udah males, gampang marah, terus gampang konflik sama orang, nggak bisa kerjasama. Nah, orang-orang gitu ya. Kenapa? Kemudian gitu biasanya suka Mudi, suasana. Kemudian terus semaunya sendiri. Nah, ini padahal dia pintar. Nah, gimana nih untuk orang-orang pintar yang dia kepribadiannya kurang? Nah, pasti ada treatment-treatment khusus. Misalnya dari perusahaan kita akan membuat satu kebijakan nih. Misalnya orangnya males, dia telatan. Misalnya masuk jam 9, masuknya tapi dia masuk jam 12. Nah, itu kan berarti telat 3 jam tuh. Nah, biasanya perusahaan bikin kebijakan kalau telat berapa menit didenda berapa. Nah, kemudian biasanya kita akan buat event-event culture atau pendekatan yang lebih personal. Misalnya atasannya memberikan coaching secara personal gitu. Oh, kamu sepertinya kurangnya di sini. Kayaknya kamu masih punya potensi yang lebih besar. Nah, dipepet terus. Kita pepet terus orang-orang yang kepribadiannya kurang ini. Gitu, biasanya gitu sih untuk orang-orang yang kepribadiannya kurang dan atau kompetensinya kurang ya. Nah, itu kan kalau misalnya yang tahu kekurangan kita orang lain nih Pak. Cara kita sendiri sebagai individu, sebagai pribadi diri sendiri mengukur kualitas kita itu tadi. Ada nggak sih caranya? Oke, self-assessment ya. Maksudnya kita mengukur kita tuh seberapa bagus sih komunikasi kita misalnya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa aware gitu. Kita kan pasti punya target personal. Misalnya marketing itu punya target. Target tahun ini jumlah mahasiswa yang masuk harus 100 orang misalnya dalam waktu sekian ya, Januari sampai Juni 100 mahasiswa yang daftar. Ternyata yang daftar sampai Juni sampai Mei lah. Sampai Mei itu cuma 80 orang, berarti kan kurang 20 nih. Nah, di situ sudah mulai kelihatan kan, waduh saya gap nih, kayaknya nggak nyampe target. Nah, apa yang kurang ya? Nah, kita coba cari tahu, oke,
aktivitas kita pada saat marketing apa aja. Oke, saya mendatangi sekolah-sekolah. Nah, pada saat mendatangi sekolah, gimana respon pada saat saya presentasi? Kan biasanya ada feedback formnya kan, kita habis presentasi, terus ada feedbacknya gimana. Nah, habis saya presentasi, berapa orang yang nanya tentang BINUS? Ternyata habis presentasi nggak ada yang nanya tentang BINUS. Wah, ini berarti komunikasi saya nih. Nah, ini udah kayak alarm gitu. Udah presentasi 2 jam, tapi kok nggak ada yang follow up, nggak ada yang minta nomor HP saya. Nah, itu berarti alarm bahwa oh, kayaknya saya harus meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Jadi sebenarnya kalau kita membedah masing-masing aktivitas kita dalam pekerjaan kita, terus kita lihat sebenarnya gimana sih hasilnya, itu langsung bisa kelihatan. Kayak marketing tadi ya, habis presentasi dilihat peserta antusias nggak, banyak yang datang ke BULC nggak, atau setidaknya dia follow Instagram kita nggak. Nah itu kan bisa kelihatan ya. Termasuk misalnya bikin program gini, bikin program kita IG Live ya, kita kan bisa ngeliat tuh, oh setelah habis ada sesi talk show dengan Pak ini, followersnya nambah nggak, engagementnya nambah nggak, langsung kelihatan kan. Nah dari situlah kita bisa mengukur, oh kayaknya ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dipertahankan. Sebenarnya mudah kan ya? Gitu. Iya bener sih, cuman kadang suka nggak sadar aja gitu ya. Iya. Kurang mau menyadari sih biasanya. Betul. Nah, kalau misalnya salah satu contoh dari upgrade kualitas diri ini tadi kan ada training, ada ikut seminar juga. Nah, apakah benar nih Pak untuk upgrade status pendidikan itu juga menjadi salah satu cara untuk upgrade kualitas diri? Karena kan untuk zaman sekarang masih cukup banyak nih orang yang nggak setuju sama statement itu. Karena katanya sama aja kok lulusan SMA, D3, S1, S2 itu sama aja gitu, katanya nggak bisa menjadi tolak ukur. Nah, kalau dari kacamata Pak Yusrul sendiri nih, dari orang perusahaan misalnya, itu gimana? Oke, sebenarnya perbedaan mendasar antara pendidikan, kita belajar di pendidikan tinggi ya, ambil gelar, sama kita ikut training. Nah itu perbedaannya signifikan. Pertama, misalnya ini akuntan ya, akuntansi. Kalau kita ikut training, kita akan misalnya training membuat laporan keuangan. Ya sudah, berarti fokusnya, skill kita spesifik membuat laporan keuangan. Tapi kalau kita ikut pendidikan, pembelajaran di pendidikan tinggi, ambil gelar S1 akuntansi, nah, Anda nggak cuma diajarkan bikin laporan aja, tapi Anda diminta untuk punya perspektif yang lebih gede. Nggak cuma bikin laporan keuangan aja, tapi sebenarnya merencanakan keuangan tuh kayak gimana sih? Kalau Anda memimpin perusahaan nih, dan Anda harus bikin plan tentang keuangan perusahaan, gimana caranya? Nah, di training nggak diajarin itu. Di training hanya hal-hal kecil-kecil, potongan-potongan aja. Tapi kalau mau dapat utuhnya, harus masuk ke pendidikan tinggi. Gitu. Menurut saya langsung kelihatan sih, kayak misalnya kita di perusahaan ya, nanti kelihatan deh, orang-orang yang dia memang menempuh pendidikan tinggi ya, serius, dia belajar secara serius, itu nanti cara dia berargumen, cara dia membuat konsep, cara dia merencanakan, menganalisis, itu signifikansinya kelihatan. Orang-orang yang lulusan pendidikan tinggi, dia bisa ngelihat sesuatu dengan lebih besar, kacamata bos gitu. Meskipun dia misalnya sekarang staff, tapi pada saat dia bikin konsep, di otaknya dia itu sudah kacamatanya lebih gede lagi. Dia sebagai bos dan sebagai staff itu gimana sih perspektifnya. Kalau training cuma ya udah satu topik khusus, potongan gitu. Iya benar-benar. Berarti cukup penting ya, bahkan sangat penting ya Pak untuk sekarang ini, bahkan karena kayak kemarin tuh misalnya kita ada visitasi nih ke sebuah industri gitu ya. Nah, ternyata memang untuk saat ini itu paling minimal untuk kayak BUMN atau juga swasta yang perusahaannya cukup gede itu emang sudah mewajibkan S1 ya Pak ya, karena ya itu tadi bukan cuman keterampilan secara teori, secara praktikum, tapi juga pola pikirnya juga udah berubah ya Pak itu SMA ke S1 itu. Betul, Benar. apalagi sekarang untuk ambil gelar S1 kan nggak harus duduk di kelas kan. Banyak program-program yang itu online, tapi Anda bisa dapat gelar, ya nggak? Salah satunya di ULC Palembang ada jurusan apa aja?
Ada apa aja? Kita ada Akuntansi? akuntansi, bisnis manajemen, teknik industri, teknik informatika, sama sistem informasi, Pak. Nah, itu bisa diambil dalam online saja kan ya? Melalui online Iya, saja. benar. Tanpa harus datang Mm-mm. ke kelas, tanpa harus repot-repot, pokoknya jadwalnya pas gitu kan. Nah, itu Iya, justru benar. menunjukkan Bisa bahwa sambil kerja. nggak ada alasan gitu, zaman sekarang nggak ada alasan untuk tidak mengambil pendidikan tinggi karena Iya, aksesnya, fasilitasnya sudah banyak gitu. bener banget nih. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa langsung dituliskan aja di kolom komentar. Nah, di sini JJ nih coba mau minta sedikit tips and trick, Pak, dari Pak Yasrul untuk viewers atau juga bahkan untuk diri sendiri untuk bisa menjadi SDM yang lebih berkualitas lagi, itu gimana nih? Oke, sebelumnya saya mau sapa ada bapak saya, Pak Harli. Pak Harli, selamat pagi, Pak. Pak Selamat Harli ini pagi, Pak. direktur dari Binus Corporate Learning and Development. Saya lagi pinjem ruangnya Pak Harli nih, ada fotonya, ada foto Oh, karikaturnya. di Jadi saya lagi CCTV dong pinjem, nih, Pak. iya. Jadi saya lagi pinjem ruangan beliau. Oke, untuk tips and trick untuk teman-teman yang masih muda ya, atau mungkin sudah bekerja, gimana sih cara kita mengembangkan diri supaya kita punya menjadi orang yang lebih berkualitas. Sebenarnya zaman sekarang kita kan udah 2022 ya, bukan tahun Mm-mm. 80-an lagi. Kalau orang zaman dulu, kalau mau belajar harus buka buku ke perpus dulu, terus buka buku dulu, Bener. cari keywordnya Mm-mm. dulu gitu. Tapi sekarang sudah dalam genggaman aja, Anda mau cari apapun, punya pertanyaan apapun, dan belajar apapun, itu sudah ada di smartphone Anda. Anda bisa akses secara gratis bahkan ya, secara gratis semua akses itu, termasuk pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sekarang juga lebih fleksibel gitu. Dan juga ada apa skenario-skenario keuangannya juga kan ya, maksudnya kalau misalnya kurang apa dananya kurang, nanti akan ada beasiswa gitu kan, terus nanti bisa Mm-mm. dicicil juga gitu. Jadi nggak Mm-mm. ada alasan untuk tidak mengembangkan diri, baik secara personal maupun profesional, baik secara kompetensi maupun kepribadian. Karena sekarang kita sudah 2022, semua bisa diakses dengan cepat, bisa diakses dengan instan, termasuk pendidikan tinggi gitu. Bener banget. Nah, kalau misalnya nih, apakah kan sekarang BINUS online learning atau BLC Palembang ini kan kita kuliahnya benar-benar fleksibel nih, Pak. Nah, kira-kira bagi kacamata perusahaan nih, kan mahasiswanya jadinya terbagi nih fokusnya nih Pak, ke kantor iya, ke kuliahnya iya. Nah itu tuh apakah bagi perusahaan-perusahaan besar itu tuh merasa terganggu akan hal itu atau malah mendukung nih untuk zaman sekarang? Uh, Seharusnya perusahaan kalau dia memang perusahaan besar ya, kayak misalnya Binus ya, Binus itu selalu mendukung karyawannya. Kalau misalnya ada yang mau ambil S2, mau ambil S3, itu pasti mendukung dan memang harus mendukung karena anak zaman sekarang, zaman now nih, itu dia akan haus gitu, haus akan pengembangan diri. Dia butuh tahu, dia punya banyak pertanyaan dan dia pengen belajar banyak di usia muda. Kalau kita stop mereka untuk belajar dan disuruh fokus ke kerjaan, mereka nggak akan lama di perusahaan gitu. Jadi perusahaan yang baik adalah dia mendukung orang-orangnya, pegawai-pegawainya untuk mengembangkan diri, baik dari segi trainingnya dia ikut pelatihan maupun mengambil gelar tambahan atau belajar di pendidikan tinggi. Gitu. Jadi justru itu adalah kabar baik bagi perusahaan. Perusahaan akan lebih bagus kan reputasinya. Dia misalnya dia bisa meningkatkan kemampuan pegawainya atau status pegawainya. Nah, kalau misalnya pegawainya dulu belum S1, berarti ambil S1. Gitu, dengan dia ambil S1, kemampuannya akan meningkat. Perspektifnya akan lebih luas. Kalau mau dipromosi, juga akan lebih lebih worth it, lebih gampang. Gitu. Benar. Nah ini ada pertanyaan nih Pak, kalau yang tidak mendukung gimana caranya Pak supaya diizinkan? Misalnya perusahaannya Oke. keberatan gitu. Okay. Biasanya gini, perusahaan ada banyak beberapa faktor kenapa perusahaan tidak mendukung untuk ikut pelatihan atau ikut pendidikan tinggi.
Nah, tidak mendukung itu pun juga banyak ya. Misalnya, perusahaan mendukung dia ikut pelatihan tapi nggak dibayarin. Nah, itu kan berarti sebenarnya tidak terlalu tidak mendukung secara finansial, tapi Iya, dia iya. mendukung nyuruh untuk pelatihan. Atau ada perusahaan yang sama sekali tidak mendukung, gitu. Misalnya dia mau ikut pelatihan atau ambil pendidikan tinggi, nggak mendukung. Gitu. Nah, Iya. itu beda pemecahan masalahnya. Yang pertama tadi, kalau misalnya perusahaan dia nyuruh pelatihan tapi nggak dibayarin, berarti Anda ikut pelatihan-pelatihan yang itu pertama sekarang banyak ya skenario pelatihan-pelatihan di luar yang itu pakai skenario sponsor. Jadi ada satu lembaga yang mau mensponsori Anda untuk ikut pelatihan. Nah, cari sponsor-sponsor itu di Google banyak. Itu kalau Anda tidak didukung perusahaan secara finansial. Nah, yang berat yang kedua nih, ketika perusahaan tidak mendukung sama sekali, udah nggak dibayarin, nggak boleh ikut pelatihan, nggak boleh nambah gelar gitu. Nah, itu gimana tuh pemecahan masalahnya? Anda komunikasikan ke perusahaan dengan baik-baiknya. Misalnya, kenapa saya nggak boleh ikut pelatihan? Padahal kalau saya ikut pelatihan, kalau saya makin mampu, kerjaan saya makin bagus kan? Gitu. Nanti saya bisa dipromosi, keduanya juga enak gitu. Saya happy dipromosi, perusahaan juga happy dapat orang yang lebih berkualitas. Jadi yang pertama adalah komunikasikan dengan baik. Ya, komunikasikan dengan baik dengan perusahaan, kenapa kok nggak didukung gitu. Karena agak aneh juga ya kalau misalnya perusahaan nggak ngebolehin karyawannya untuk pelatihan atau nggak boleh pendidikan tinggi gitu. Jadi pertama komunikasikan dulu ya Bapak Ibu jika ada perusahaan yang melarang gitu katakanlah. Gitu. Jadi tadi ya Komunikasi ya, skenario Pak. bisa banyak sponsor, beasiswa juga banyak. Kalau misalnya secara finansial perusahaan nggak mendukung, tapi kalau misalnya perusahaan nggak mendukung, benar-benar force untuk nggak pelatihan sama sekali, komunikasikan aja. Boleh kok Anda mengkomunikasikan itu. Gitu. Benar banget. Nah, baiklah teman-teman, kira-kira kalau misalnya udah kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih. Nah, tips and tricks tadi menjadi penutup nih Pak dalam bincang-bincang kita pagi hari ini. Semoga tips and tricks dari Pak Yasrul dan juga saran-sarannya itu semuanya berguna ya buat teman-teman juga, buat saya juga sangat berguna banget nih Pak. Nah, itu kira-kira apakah ada yang mau disampaikan terakhir nih sebelum kita sudahi ngobrol hari ini? Seperti yang saya katakan tadi ya, teman-teman yang masih muda, jangan khawatir tentang apa, jangan khawatir atau jangan ragu untuk mengembangkan diri. Karena katakanlah Anda tidak bekerja sekalipun hari ini, atau Anda bekerja, Anda pasti butuh pengembangan diri. Entah Anda harus berkualitas di depan keluarga Anda harus berkualitas di depan pasangan Anda, ya, suami Anda atau istri Anda, dan berteman pun pasti anak-anak zaman sekarang pengen punya teman yang berkualitas juga, ya nggak? Berkualitas, iya benar. Nah, jadi terlepas Anda di perusahaan atau tidak di perusahaan, Anda bekerja atau tidak bekerja, tingkatkanlah kualitas Anda, gitu. Karena Anda peran apapun di masyarakat sekarang membutuhkan orang berkualitas, dan untuk Anda yang masih muda sekarang, jangan buang-buang waktu lagi, udah ambil kesempatan, setiap kesempatan kalau ada pelatihan pengembangan atau video edukasi, luangkan waktu setidaknya 1 jam aja satu hari ya. Nggak harus yang Anda Sabtu fokus belajar 10 jam. Itu nggak harus. Satu hari di antara 24 jam Anda, 1 jam aja diambil. 1 jam sehari, 1 jam sehari untuk baca buku, ikut nonton video, ikut pelatihan. Kalau Anda melakukannya katakanlah selama 5-10 tahun, udah Anda akan untouchable. Anda jadi orang yang sangat berkualitas secara personal maupun profesional. Itu dari saya, Mbak Jia. Thank you ya. Baik, terima kasih ya Pak Yasu untuk semua sarannya. Pokoknya sangat bermanfaat sekali nih buat kita. Semoga bisa di kemudian hari bisa jadi orang yang benar-benar berkualitas ya Pak ya, yang berguna buat siapapun, baik itu perusahaan, teman, keluarga, pasangan gitu ya Pak ya. Oke, selamat pagi ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk waktunya udah sharing di sini sama kita. Kita tunggu di lain waktu Pak, mungkin mau berkunjung ke Palembang. Iya, iya, saya pengen banget berkunjung ke Palembang nih. Ya, dari Iya, kemarin pandemi kita cuma di Jakarta. Saya baru ke Bandung aja.
baru ke Bandung ke binus lain. Oh, Tapi saya pengen banget sebenarnya ke Palembang, nyobain makanannya di sana, ketemu teman-teman binus di iya. sana. Aduh, gak sabar. Iya, kita tunggu ya Pak ya nanti. Oke, terima Tuh. kasih Pak Yasru untuk semuanya. Sampai ketemu lagi ya Pak. Thank Selamat you. pagi. Thank you, selamat pagi. Sehat-sehat ya semuanya teman-teman di sana. Iya, Salam terima untuk kasih. rekan-rekan di Binus Palembang ya. Siap Oke, Pak, terima thank you. kasih. Terima kasih. Happy weekend. Happy weekend Pak. Baik, nah itulah tadi teman-teman sharing kita dengan Pak Muhammad Yasrul, sangat berguna sekali. Semoga teman-teman bisa mengambil nilai-nilai yang bisa kita petik dari sini. Kalau misalnya benar kata Pak Yasrul tadi, kalau emang teman-teman mau coba untuk upgrade diri kalian, bisa juga lewat pelatihan, tapi bisa juga sangat bisa untuk mengambil pendidikan jenjang yang lebih tinggi di BINUS University Palembang. Nah, kebetulan kita masih buka nih teman-teman untuk pendaftaran di periode Agustus, masih juga ada untuk gelombang tes beasiswa, dan juga teman-teman masih bisa untuk coba ambil program RPL yang sudah punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Pokoknya semuanya masih dibuka, paling lambat itu pertengahan bulan Agustus ini. Kita tunggu ya teman-teman, kuota beasiswa juga masih ada. Jangan lupa daftarkan diri teman-teman semua, dan kebetulan juga hari ini sedang ada wisuda nih teman-teman, wisuda yang ke-65 dari teman-teman BINUS University semuanya, dan ada 22 lulusan dari BINUS Palembang. Nah, di sini kita mau mengucapkan selamat wisuda untuk teman-teman semuanya. Selamat datang di dunia pekerjaan. Semoga menjadi lulusan BINUS University, khususnya BINUS Palembang, bisa menjadi bekal buat teman-teman untuk menjadi sukses lagi ke depannya ya. Baik, untuk teman-teman yang mau ada pertanyaan atau juga ada request khusus kira-kira minggu depan kita akan ngebahas apa, boleh langsung di DM aja nanti atau bisa chat ke aku langsung. Nanti nomor HP udah ada di setiap flyer yang tersebar. Nah, di situ teman-teman bisa ngobrol, konsultasi, dan juga bisa tanya-tanya mengenai BINUS University at Palembang. Oke, terima kasih ya teman-teman. Happy weekend. Selamat bersantai-santai ria, dan untuk teman-teman yang kuliah, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Dan juga untuk yang kumpul sama keluarga, selamat untuk menikmati waktu bersama keluarga. Oke, terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu lagi.